Baik, saya sapa kita dalam nama Yesus. Shalom, selamat pagi. Haleluya, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kabar kita baik dan luar biasa sebab Tuhan beserta kita. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mulai ibadah kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala sejenak, kita teduhkan hati kita. Kita memohonkan Tuhan turun tangan dalam ibadah kita ini untuk memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di pagi hari ini Tuhan kami datang di bait-Mu yang kudus ini, menghampiri Engkau untuk menyembah Tuhan. Dalam ibadah kami ini Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, supaya Engkau benar-benar menjamah kami, sehingga melalui ibadah ini, nama Tuhan dipermuliakan, dan semua umat Tuhan dihiburkan. Memberkatilah Engkau bagi setiap yang ambil pelayanan hari ini. Bahkan cuma Tuhan yang beribadah, baik secara online, walaupun secara onsite. Tuhan memberkati kami semua. Tutup bungkus ibadah ini dengan darah-Mu ya Tuhan. Materaikan ibadah ini dalam nama Yesus, dalam darah Yesus. Kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Saya undang untuk jemaat Tuhan bangkit berdiri bersama. Kita akan memuji Tuhan, kita akan bertepuk tangan di hadapan-Nya. Haleluya. Sebab sungguh alangkah baiknya kalau kita bersama-sama rukun hidup bersama Tuhan. Haleluya. Angkat pujian. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup sekali lagi. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hebron mengalir ke bukit Sion. Serta kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Mari tepuk tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari yang percaya angkat pujian kembali. Katakan, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun. Sungguh alangkah, sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya, bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hebron mengalir ke bukit Sion. Serta kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya turun. Seperti embun di bukit Hebron mengalir ke bukit Sion. Amin. Serta kesanalah Allah memerintah agar berkat-berkat-Nya tercurah, serta memberikan anugerah hidup sama, serta memberikan anugerah hidup selama. Sekali lagi, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Haleluya. Tuhan akan memberkati orang-orang yang hidup rukun bersama. Katakan amin.
Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat Tuhan yang terkasih. Saatnya kita akan menyembah Tuhan. Bawa dan tarik kami masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Saat ini kami hendak menyembah Tuhan. Sebab besar dan ajaib karya-Mu. Adil segala jalan-jalan-Mu dan perbuatan-Mu bagi kami ya Tuhan. Hati kami beria-ria hendak memuji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulyana. Mari bersama, besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulyana, mampu. Angkat tangan, katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang hidup, layaklah, oh, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Lebih sungguh kita angkat pujian ini kembali. Katakan bersama, besar dan ajaiblah karya-Mu. Amin. Adil dan benarlah jalan-Mu, Dia Raja kita, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulyana. Bersama-sama, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus. Sekali lagi lebih sungguh, layaklah Engkau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari angkat tangan kita bersama. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah Engkau, layak disembah, layak disembah,
Gembala kita. Puji namanya, masyurkan namanya, naikkan syukurmu pada Allah. Haleluya. Haleluya. Pujian kami padamu. Haleluya. Mari dengan hati yang terbuka kita sembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pujian dan syukur kami panjatkan padamu pagi hari ini ya Tuhan. Oh terima kasih ya Yesus. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagi Allah kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tangan kita tinggi bersama. Haleluya. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Ini pernyataan kami. Semakin hari semakin bertambah besar lebih sungguh besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar. Makin berdiri bersama. Besar, oh, besar anugerah-Mu, berlimpah, berlimpah kasih-Mu. Dengan iman katakan, semakin hari semakin bertambah besar. Aduh, lebih sungguh, mari angkat tanganmu. Oh, besar anugerah-Mu, amin. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Aduh, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar. Aduh, semakin hari semakin hari semakin bertambah besar. Anugerah-Mu. Haleluya. Di dalam kebesaran anugerah-Mu Tuhan, kami berdiri dan percaya bahwa Engkau mengurapi setiap kami, bahkan memakai kami pada apa yang Tuhan maksudkan, sehingga seperti lagu kami tadi,
layaklah segala bangsa sujud menyembah kepadamu. Pagi ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu tentang karunia-karunia rohani. Tuhan, berikan kepada kami pengertian. Bukakan kepada kami Tuhan kebenaran itu. Sehingga itulah yang menuntun kami, membimbing kami, membangun teologi kami, membangun praktek hidup kami, dan membangun pelayanan kami. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dalam garis berkat Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk saudaraku. Puji nama Tuhan, selamat pagi dan salam bagi kita semua. Haleluya, haleluya. Judul kita adalah kenali dan kobarkan karunia roh. Ada banyak karunia roh. Ada banyak sekali. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 27. Dan kalau kita teliti dengan baik-baik seluruh Alkitab dari PLPB, sebetulnya tak terbilang karunia-karunia roh yang dibagikan kepada umat percaya. Haleluya. Kita lihat dulu slide berikut ini, ada yang mau saya sampaikan sebagai pengantar. Karena di sekitar isu ini terdapat perbedaan pandangan teologi. Ya, sehingga saya ingin juga sekaligus berusaha memberikan klarifikasi atau penjelasan. Bagi sebagian orang Kristen, saudaraku, bingung atau mungkin juga tidak suka membicarakan tema ini, katakanlah begitu. Sedangkan bagi kalangan yang lain seperti kita, sangat antusias berbicara tentang pengalaman roh, termasuk karunia-karunia Roh Kudus. Terlepas dari pro kontra ada atau tidaknya karunia roh pada zaman sekarang, yang pasti saudaraku, Alkitab menyatakan, mengajarkan kepada kita tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ada satu kalangan di dalam dunia Kristen yang sering disebut kaum sesasionis. Apapun istilahnya, ini sedang menyatakan ada pandangan bahwa kata mereka Allah sudah selesai mewahyukan firman. Yaitu yang kita tahu Alkitab sudah selesai. Pewahyuan itu sudah final dan memang betul sudah final, itu yang kita akui. Tetapi dampaknya menurut paham ini, karena firman itu sudah final dan sudah cukup, maka ketika pewahyuan itu selesai dan berhenti, selesai jugalah karunia-karunia Roh Kudus, kata mereka. Karena menurut mereka karunia Roh Kudus adalah semacam interval menunggu lengkapnya pewahyuan firman Allah. Semacam transisi menuju kepada kelengkapan firman. Dan ketika firman itu sudah lengkap diwahyukan, menurut mereka ini ya, maka karunia-karunia Roh Kudus itu stop juga dengan sendirinya, kata mereka. Kaum yang lain, slide berikut adalah kita sebut kaum kontinuis, kontinu berarti, ada juga yang mengatakan kontinualism gitu ya. Ini termasuk saya ada di situ. Justru melihat pewahyuan yang sudah final tadi, yang sudah paripurna itu, yang kita sebut skriptura ini ya, maka justru karena sudah lengkaplah firman itu. Kalau kita baca firman itu, kita tafsirkan firman itu, kita pahami firman itu, justru firman yang lengkap itulah yang mentransmisikan, mengalirkan grace Allah, termasuk juga spiritual gift. Saudara, karunia-karunia Roh Kudus tidak bekerja di luar firman Allah tentunya. Tidak berdiri sendiri. Justru firman itulah mensuplai karunia-karunia itu. Tidak terpisah dari firman sama sekali. Oleh karena itu saya berpandangan bahwa kecukupan firman Allah justru menguatkan argumentasi saya mengatakan kelengkapan Alkitab justru menyalurkan karunia-karunia Roh Kudus. Saudaraku, sebagai bandingan walau tidak sama persis bandingannya, kalau satu undang-undang lalu lintas selesai dihasilkan oleh DPR dan pemerintah, bukan berarti peranan polisi sudah selesai di jalan raya. Betul apa betul?
Tidak dengan sendirinya berhenti polisi tak usah lagi. Enggak saudaraku. Justru dengan lengkapnya undang-undang lalu lintas itu, polisi mempunyai instrumen untuk melakukan sesuatu di jalan raya saudaraku. Jadi kalau kita sedikit pakai itu sebagai figurasi daripada kelengkapan firman, justru menyalurkan atau mentransmisikan karunia-karunia Roh Kudus. Jangan pula kita berpikir bahwa dengan pengetahuan tentang firman itu maka tidak diperlukan lagi karunia Roh Kudus. Semua simultan saudaraku, berjalan beriring dan sejalan saudaraku. Haleluya. Kita baca dulu firman Tuhan tertulis dalam Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12. Demikian, baik yang di rumah mari kita membaca bersama-sama. 3, 2, ya. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus, yaitu kita warga gereja, orang-orang ditebus, bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudaraku, karunia-karunia roh bukanlah suatu kemampuan yang bisa kita pelajari. Matematika ya kita bisa pelajari. Ilmu ekonomi bisa kita pelajari. Tapi karunia Roh Kudus, maka bahasa Inggris sebut spiritual gift. Maka karunia Roh Kudus adalah pemberian, katakan amin. Pemberian dari Allah. Bukan karena saya mendapatkan prestasi lalu diberikan suatu hadiah, bukan. Ini anugerah saudaraku. Sehingga sebetulnya spiritual gift adalah gift in God grace atau in grace of God saudaraku. Jadi spiritual gift ini adalah pemberian dari Allah, bukan yang kita hasilkan berdasarkan kemampuan yang ada pada kita. Kepentingannya apa? Pada slide yang ditampakkan ini jelas. Saya sebut di situ spiritual gifts for spiritual kingship. Ini tema yang sering saya angkat. Spiritual kingship itu apa sih? Pemerintahan secara rohani. Kalau pemerintahnya Pak Jokowi, Sultan, Raja-Raja, itu pemerintahan secara politis dan sipil. Pemerintahan gereja di dunia ini adalah pemerintahan rohani. Kita tidak menggusur pemerintah atau kerajaan. Yang kita lakukan di tengah dunia ini adalah menjalankan pemerintahan Kristus bersama gerejanya secara rohani. Katakan amin. Dan untuk menjalankan itu diberikanlah karunia-karunia rohani saudaraku. Mirip dengan aparatur sipil negara. Kalau mereka disebut ASN, entah itu Polri, tentara, pegawai negeri yang lain, maka kepada mereka diberikan otoritas, diberikan wewenang. Bahkan beberapa pejabat itu ada wewenang plafon untuk anggaran yang dia kelola. Kekuasaan bidang apa saja yang bisa dia lakukan. Diberikan otoritas. Diberikan apa lagi? Mungkin diberikan pakaian seragam, atribut-atribut, pangkat-pangkat. Kalau di tentara, polisi ada tongkat komando diberikan. Hingga hak-hak khusus seperti presiden kita mempunyai hak prerogatif. Semuanya itu diberikan kepada mereka, memampukan mereka menjalankan tugas pemerintahan pada bidang mereka masing-masing. Katakan amin. Secara demikianlah kita diberikan karunia-karunia Roh Kudus yang bermacam-macam. Ada begitu banyak jenis karunia Roh Kudus diberikan kepada kita. Tidak sama semua karunia bagi orang percaya. Ada yang mendapatkan karunia iman, ada yang karunia mujizat, ada karunia pengetahuan, ada karunia berbahasa roh, ada karunia berbuat baik, ada karunia menasihati, ada karunia menggembalakan, ada karunia mengajar, dan ada banyak sekali karunia.
Ada orang tertentu menerima 2-3 karunia, tetapi mungkin ada yang dominan di antaranya. Ada orang mungkin juga 5 karunia. Mungkin ada yang disebut multiple karunia gitu ya. Tetapi tidak ada seorang pun yang menerima lengkap seluruh karunia Roh Kudus. Sebab kalau begitu dia tidak memerlukan orang lain nanti. Sebab itu disebut tadi untuk membangun tubuh Kristus. Jadi saudaraku, karunia rohani atau spiritual gift adalah gift in grace of God. Artinya di dalam anugerah keselamatan kita, di dalamnya diselipkan atau dimasukkan. Di anugerah keselamatan itu disisipkan ke dalamnya, dimasukkan ke dalamnya. Boleh dibilang disusupkan ke dalamnya. Supaya kita melayani Tuhan. Sama-sama katakan, kita diselamatkan untuk melayani. Nah, di dalam anugerah keselamatan itu dimasukkan di dalam tugas untuk melayani. Dan untuk menjalankan tugas melayani itu tadi, diberikanlah karunia Roh Kudus. Ada gambar ilustrasi di situ mic atau toa. Saudaraku, saya bisa berbicara tanpa mic ini. Tapi jangkauan suara saya lebih sempit didengarkan orang. Lebih terbatas orang yang bisa mendengarkan saya dengan baik. Beda lagi kalau saya pakai pengeras suara ini. Lebih luas jangkauannya, lebih bening suaranya karena ada di sana alat-alat yang bisa menata suara ini lebih baik. Kira-kira ini walaupun tidak persis juga, begitulah kedudukan karunia karena roh itu di dalam orang percaya. Sehingga dia melakukannya dengan hasil yang jauh lebih besar dampaknya. Saya tidak berkata kalau seseorang tidak menyadari karunianya maka dia tidak boleh melayani, tidak. Tetapi kalau orang itu melayani dengan kesadaran dan mengaktifkan karunia yang ada padanya, hasilnya beda saudaraku. Hasilnya beda. Kita lihat slide berikut. What is the question? Apa sih pertanyaan yang sesungguhnya? Sejauh ini uraian ini sudah sampai di sini. Apa sih the real question sebenarnya? Pertanyaannya bukanlah apakah ada karunia-karunia roh atau tidak. Jangan lagi itu pertanyaan. Apakah ada atau tidak. Jelas jemaat mula-mula dan para penulis PB sendiri menyaksikan dan mengajarkan hal itu. Jadi enggak usah lagi pertanyaan itu udah lewat harusnya. Apakah ada atau tidak. Juga pertanyaan yang sejati bukanlah apakah karunia-karunia roh masih tersedia dan masih berlaku bagi orang percaya masa kini. Jangan lagi begitu pertanyaannya. Dan kalau itu pertanyaannya, saya jawab dengan pertanyaan juga. I answer your question with question. Question saya kepada orang yang seperti itu apa? Saya tulis di situ. Apakah saudara sudah menyadari peran dan tugas gereja, tugasmu sebagai alat atau instrumen kerajaan Allah di tengah dunia ini? Kalau saudara menyadari tugas dan peranmu itu, Anda akan memahami kepentingan pemberian karunia-karunia roh untuk kamu menjalankan tugas itu. Jadi tidak lagi relevan bagi saya pertanyaan, apakah karunia rohani masih bekerja sekarang ini atau tidak? Tidak lagi. Saya jawab dengan pertanyaan, apakah saudara sadar tugasmu di dunia ini? Ini juga nanti tersambung kepada doktrin akhir zaman saudaraku. Apakah saudara percaya kerajaan 1000 tahun itu adalah masa depan yang jauh ke depan atau sekarang sudah berlangsung? Bagi saya pemerintahan Kristus itu walaupun dia sudah naik ke sorga, dia tetap menjalankan pemerintahannya dari sorga dan di bumi melibatkan dan memakai gerejanya menjadi saksi di tengah dunia, menjadi garam di tengah dunia, menjadi garam dan terang. Menyatakan benar adalah benar, menyatakan salah adalah salah, memberikan contoh dan melalui itu semuanya we are leading this world. Kita memimpin dunia ini. Dengan cara hidup kita yang benar, kita sedang menjalankan pemerintahan itu. Dengan mencontohkan hidup yang benar. Di media sosial saya, moto saya tegaskan adalah mempromosikan hidup benar di akhir zaman.
Saya mau mempromosikan hidup benar, hidup suci, hidup kudus di akhir zaman. Dengan cara itu kita telah memerintah dunia, katakan amin. Kalau orang Kristen bobrok moralnya, bobrok akhlaknya, dia sedang menjalankan pemerintahan di dunia ini secara buruk dan negatif. Tapi kalau orang Kristen itu menjadi teladan yang baik, kerja baik, jujur, integritas, kita kumpulkan kata integritas. Maka dengan cara itu, orang Kristen sedang memimpin dunia ini. Dan untuk menjalankan pemerintahan di dunia ini, kita butuh karunia Roh Kudus. Kenapa? Kita nggak bisa menjalankan itu dengan kekuatan kita sendiri. Apalagi jangan lupa, dunia inilah dunia yang sudah dikuasai oleh kerajaan kegelapan. Dan kita oposisi terhadap kerajaan itu. Dan kita butuh Roh Kudus dengan karunia-Nya. Katakan amin. Haleluya. Kita lanjut slide berikut. Kalau kita sudah paham peran kita sebagai alat kerajaan sorga untuk menjalankan pemerintahan Kristus yang sedang di sorga itu berlangsung di bumi ini, maka seruan saya ini, jangan tidak melayani. Sama-sama katakan jangan tidak melayani. Di sini saya ungkap perumpamaan tentang 2 orang anak, kita baca ayatnya. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Ini anak yang bungsu itu, yang sulung. Ayat berikut, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, yaitu, "Anakku, pergi dan bekerjalah dalam kebun anggur hari ini." Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Yang pertama tadi, aku mau, tapi enggak pergi. Yang kedua ini, aku enggak mau, tapi kemudian menyesal, lalu dia pergi. Ayat berikut. Siapakah di antara kedua orang itu? Ini pertanyaan Yesus ini. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Ya memang mantap kalau menjawab, udah benar itu. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai." Mulai kita merasa enggak ya? Pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Perempuan-perempuan sundal, pemungut-pemungut cukai, orang Samaria, orang penduduk bangsa-bangsa lain, itu diibaratkan anak yang bungsu. Kami enggak mau. Hidupnya bertolak belakang dengan Tuhan. Tapi kemudian menyesal. Jumat yang lalu tema renungan yang saya bawakan, kamu bisa berubah. Sama-sama katakan, kamu bisa berubah. Memang sih pilihan ideal, maunya ada seorang anak, pergi kamu ke ladang kerja. Ya, lalu pergi, itu mantap kali itu. Tapi kebetulan 2 contoh tadi, enggak ada yang itu. Yang ada adalah, aku pergi, tapi tidak pergi. Yang kedua, aku tak mau, tapi kemudian pergi. Siapa yang benar? Orang itu menjawab yang terakhir. Yesus juga mengatakan demikian. Tapi kemudian kalimatnya. Pemungut cukai, perempuan sundal, orang-orang dosa yang kamu tahu sekarang akan mendahului kamu masuk kerajaan sorga. Karena mereka memang hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Tapi kemudian menyesal dan mau dibarui oleh Tuhan. Katakan amin. Mau melayani. Mau mengerjakan yang disabdakan. Tadinya enggak mau. Bangsa-bangsa. Sedangkan yang sulung itu sebenarnya teguran kepada bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi lah yang sulung itu. Kepada Bapak Abraham diberikan
Aku memberkati engkau menjadi bangsa besar, kujadikan engkau mulia, kuberkati engkau dengan keturunan yang menjadi bangsa-bangsa besar, dan olehmu semua kaum di muka bumi memperoleh berkat Allah. Yes, kata Abraham, tidak kata keturunannya. Keturunannya tidak mau. Tidak pergi menginjil dunia. Bahkan Yunus pun berat hati. Udah berat pun tetap setengah hati sampai di Ninive. Bahkan sampai akhir berkata, aku layak marah sampai mati. Mewakili orang Yahudi, Nabi Yunus itu. Mbalelo, udah saya khotbahkan di sini beberapa minggu yang lalu. Memberontak terhadap Allah. Sama-sama katakan jangan tidak melayani. Kita diselamatkan untuk melayani loh. Kalau memang diselamatkan hanya untuk masuk surga, lebih baik waktu kita selamat pertama kali, menit pertama, langsung mati ke surga. Tetapi kita masih hidup. Sekian waktu lagi, sekian tahun lagi. Masih banyak lagi peristiwa yang harus kita jalani. Di masa-masa itu kita harus melayani. Kalau tujuan selamat hanyalah masuk surga, lebih baik kita mencoba cara baru dalam baptisan. Bukan baptis selam, melainkan baptis tenggelam. Supaya mati langsung, iya kan? Tapi enggak. Udah selam dia kita angkat lagi kok. Selamat hidup baru, lakukan yang disuruh Tuhan. Katakan amin. Sama-sama katakan jangan tidak melayani. Kakek-kakek, nenek-nenek, om-om, tante-tante, semuanya kita pelayan Tuhan. Katakan amin. Sama-sama katakan pangkatku peltu. Apa itu peltu Pak Andreas? Pelayan Tuhan. Bukan peltu yang di tentara itu ya. Peltu, pelayan Tuhan. Bukan pelajang tua ya. Haleluya, slide berikut. Masih tetap pada subjudul jangan melayani tanpa kuasa. Tadi jangan sampai tidak melayani. Di sini lanjutannya. Jangan melayani tanpa kuasa. Kita baca Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu. Ini Yesus menjelang hari-hari naik ke sorga ini. Aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Yaitu Allah yang di sorga. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini, yaitu waktu itu kota Yerusalem, sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Artinya kamu harus pergi melayani, tapi tunggu sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat maha tinggi, saudaraku. Artinya jangan melayani tanpa kekuasaan itu, katakan amin. Masa ada seorang pegawai negeri, NIP enggak punya, pakaian seragam enggak punya, tapi aku pegawai negeri. Mana bisa? Ada dong NIP-nya, ada dong pangkatnya, ada dong seragamnya, ada dong atributnya, ada SK-nya, ada job desk-nya. Begitupun kita. Masa tentara enggak punya pelor? Masa tentara enggak punya senjata? Kami, Tentara Nasional Indonesia, senjatamu ada? Enggak ada. Mana bisa? Pramuka aja punya semprit, betul apa? Betul. Semprit ini berkuasa, prit katanya kumpul, prit katanya bubar. Walaupun siulan kita bagus, tetap harus ada semprit. Nggak boleh, nggak boleh. Ada alatnya, sekecil itu pun berguna, saudaraku. Kata kekuasaan di ayat itu, terjemahan dari kata Yunani, dunamin. Dari kata dunamos artinya power, kuasa. Power, dinamo kan sumber tenaga itu. Yang di power dari sorga. Sebab Kristus memerintah, memimpin pemerintahan semesta dari sorga. Jadi kita kira bisa bahasakan kantor pusat kerajaan sorga itu apa sih? Ya di sorga. Kantor pusat kerajaan Allah itu di mana sih? Ya di sorga. Dan siapakah raja kerajaan itu? Ya Yesus. Dia di kantor pusat. Kita di kantor cabang Kota Medan, amin. Ini kantor cabang ini. Gereja Avia ini kantor cabang kerajaan sorga. The representative of the kingdom in this city. Katakan amin. Dan kamu semua adalah pejabat-pejabat kerajaan Allah. Yang ditugasi pada berbagai bidang. Haleluya. Kita lanjut slide berikut.
Karunia-karunia adalah manifestasi kuasa Roh Kudus. Jangan bingung dengan istilah karunia, hubungannya dengan kata kuasa. Karunia-karunia Roh Kudus itu justru adalah manifestasi, aliran keluar daripada kuasa tadi, saudaraku. Kisah 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa, dunamin. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku dan seterusnya dan seterusnya. Nah, pencurahan Roh Kudus di kota Yerusalem pada hari Pentakosta yang dulu itu adalah suatu aktivasi daripada karunia-karunia Roh Kudus. Ada buku yang saya baca cukup baik bahasanya dan saya setuju. Dia bilang baptisan Roh Kudus adalah gerbang memasuki karunia-karunia Roh Kudus. Pintu masuk kepada karunia-karunia Roh Kudus. Saya setuju dengan buku itu. Jadi jangan bingungkan dengan baptisan, dengan kuasa. Pokoknya karunia-karunia ini adalah pencurahan daripada kuasa itu spesifik pada berbagai macam. Ada karunia memimpin, ada karunia menasihati, ada karunia iman, ada karunia berbuat baik, ada karunia mujizat, ada karunia kesembuhan ilahi, dan ada begitu banyak lagi karunia yang mungkin sulit kita bahasakan dengan istilah pendek. Dalam Efesus 1 ayat 13 berbunyi, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Artinya apa, saudaraku? Pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta di Yerusalem atau di pada momen lain pada kita masing-masing secara pribadi. Saudaraku, saya mau berkata, itu adalah aktivasi kuasa itu. Itu bukan pertama kali orang menerima Roh Kudus. Bukan. Coba kita sedikit bayangkan dulu keadaan murid-murid yang di ruang atas itu di Yerusalem. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang bersama Yesus selama ini. Mereka orang yang sudah dihembusi Yesus dengan Roh Kudus. Terima Roh Kudus sudah dikatakan Yesus. Tapi pada hari Pentakosta mereka menerima pencurahan Roh Kudus. Ini bukan pertama kali mereka berurusan dengan Roh Kudus. Pencurahan tadi adalah aktivasi daripada karunia Roh Kudus yang sebenarnya sudah inheren melekat ada di dalam mereka. Diaktifkan oleh Tuhan. Di-on-kan tombolnya melalui baptisan Roh Kudus, saudaraku. Jadi saudaraku jangan bingung dengan ada orang berkata, emangnya kalau tidak menerima karunia Roh Kudus, tidak ada Roh Kudus padanya katanya. Tidak, saudaraku. Kenyataan orang itu percaya kepada Yesus Kristus saja pun itu adalah karya Roh Kudus secara internal di dalam dirinya. Artinya Roh Kudus sudah ada pada orang itu. Sekarang karunia ini diaktifkan lewat yang kita percaya dengan ajaran tentang pencurahan Roh Kudus. Ajaran tentang baptisan Roh Kudus. Bukan berarti orang tidak melayani karunia, dengan karunia tidak ada Roh Kudus padanya. Ada, tetapi tidak diaktifasi. Orang itu tidak tahu, orang itu tidak menggunakannya. Bukankah ada banyak orang punya peralatan tapi tidak digunakan juga? Coba berapa banyak peralatan di rumah kita yang mungkin kita beli tersimpan di gudang. Enggak kita pakai. Bukan berarti enggak ada peralatan kita itu. Ada tang di rumah kita tapi enggak pernah kita pakai. Ada obeng di rumah kita, enggak kita pakai. Ada gunting di rumah kita, malah kita memutuskan benang dengan gigi. Gitu. Ya salah sendiri kenapa enggak pakai alatnya. Ada pisau di rumah kita, tapi motong kue kita dengan sendok. Ya salah sendiri kenapa enggak pakai pisau pemotong kue. Jadi tidak dipakai bukan berarti tidak ada. Ada. Dan supaya dipakai, kobarkanlah itu. Katakan amin. Haleluya. Slide berikut. Bagi yang bertanya, bagaimana cara mengecek karunia rohani saya, Pak? Karunia apa yang ada pada saya? Misalnya itu pertanyaannya. Ada banyak ajaran tentang itu, saya buat ringkas saja. Bagaimana seseorang percaya tahu karunia apa yang ada padanya? Yang pertama, ikutilah tes karunia. Itu ada modulnya. Ada sejumlah pertanyaan yang harus kita jawab. Misalnya pertanyaan nomor 1. Apakah kalau saudara berdoa, maka titik 2, A. Orang sakit sembuh. B. Orang sakit tidak sembuh. C. Orang sakit mati. Yang mana saudara jawab? Ya kan?
Ada lagi pertemuan ke-12 nanti. Kalau ada orang sakit, maka tindakan saudara adalah A, diam saja. B, berdoa. C, biar justru menegur orang itu. Salah sendiri kau, kenapa kau sakit? Kenapa kau sakit? Kamu jawab yang mana? Nanti kecenderungan jawabanmu itu dikumpulkan katakanlah dari 40 pertanyaan. Maka saudara akan disebut karuniamu. Kalau kamu jawab tadi, iya, setiap kali saya berdoa sembuh. Ya, nanti terbimbing kamu adalah karunia kesembuhan ilahi. Sesuai dengan pilihanmu dan sesuai dengan pertanyaan yang tersedia. Boleh nggak ditempuh dengan cara tes tertulis? Boleh, tapi kurang akurat. Sebab kelemahannya pertama, bagaimana mutu daripada kuesioner atau pertanyaan tadi. Yang kedua, bagaimana kejujuran saya memberikan jawaban. Sebab ada orang, kalau saya berdoa A, tidak terjadi apa-apa. B, kadang sembuh, kadang tidak. C, selalu sembuh. Nah biasanya orang terus, selalu sembuh. Selalu sembuh. Kalau ada orang sakit, maka tindakan saya adalah selalu berdoa. Padahal makan aja nggak berdoa. Ya ini kan bisa jadi salah hasilnya nanti. Jadi boleh nggak tes tertulis? Boleh saja, tapi ada kelemahannya. Yang kedua konfirmasi. Atau mungkin diberitahu oleh gembala saudara. Atau pemimpin rohani kita, bapak ibu rohani kita. Nak, kayaknya kamu karunia ini deh. Karunia iman. Dikenali dia. Secara rohani dia punya kemampuan mengenali itu. Dan biasanya gembala mempunyai kemampuan-kemampuan itu. Yang seringkali jemaatnya tidak mau diarahkan. Itu yang sering terjadi. Ya, itu yang sering terjadi. Nah, tapi apakah cara kedua ini sudah sangat baik? Kurang baik juga. Kenapa? Pertama, gembalanya bisa subjektif. Kamu karunia memberi katanya. Oh iya bagus sekali karunia memberi. 100 jemaahnya 90 orang karunia memberi kamu. Karunia memberi kamu. Berikan sama saya, berikan sama saya. Jadi gitu nanti. Atau karena dia ingin, keponakan saya ini mamanya donatur ini. Kamu karunia memimpin. Dijadikan pemimpin. Dengan harapan apa? Supaya gerbong yang di belakangnya ikut. Nah itu jadi kadang-kadang karunianya salah jadinya. Karena subjektif. Ada cara yang ketiga. Praktek. Lakukan aja. Coba aja berdoa. 100 kali berdoa, 100 kali mati, itu bukan karuniamu. Amin. Karunia mengajar. Saudara mengajar. 20 kali mengajar, semua bingung. Itu bukan karuniamu. Tapi kamu mengajar, semua, iya. Ini pun dua macam ini. Iya Pak, sedap ku dengar. Ngerti enggak? Enggak. Itu bukan karunia. Tapi kalau kamu mengajar, orang ngerti, terbuka pikirannya. Terbuka langit hikmat kepadanya. Itu mungkin kamu, karuniamu mengajar. Karunia memimpin, coba aja memimpin di rumah. Coba aja memimpin di pramuka. Coba aja memimpin di kelompok-kelompok. Kalau semua bubar, memimpin di sini bubar, memimpin di sini bubar, memimpin di sini bubar. Lalu kamu mengaku, karuniaku kepemimpinan. Kepemimpinan apa? Jadi lebih baik praktek. Ini hasilnya lebih nyata. Saudara bisa, kalau bukan itu karuniamu, coba yang lain lagi. Pokoknya pasti ada karunia kita, katakan amin. Cuman kadang-kadang enggak disadari, enggak dikenali, dan tidak dikobarkan. Slide berikut. Saya tidak berpanjang lebar menjelaskan apa saja karunia itu. Saya hanya tampilkan beberapa ayat panduan bagi saudara. Bisa belajar 1 Korintus pasal 12 seluruhnya. Pasal 14 seluruhnya. Efesus pasal 4 seluruhnya. Bahkan seluruh Alkitab mengungkap berbagai karunia. Berarti Alkitab seluruhnya. Katakan amin. Berarti seluruhnya. Baca aja. Tidak sempat hari ini saya jabarkan satu demi satu. Cukup membuka wawasan beberapa ayat itu. Ya, di kitab Korintus maupun Efesus. Bisa juga kitab Yoel. Tambahkan lagi tentang karunia-karunia Roh Kudus. Kisah para rasul juga ada tentunya. Oke, kita lanjutkan karena waktu kita ya. Slide berikut ini berbunyi begini. Sudah pasti setiap orang percaya menerima karunia roh. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Yang sekarang yang penting adalah kobarkanlah. 1 Korintus 12 ayat 7. Tetapi kepada tiap-tiap orang
dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Apa artinya? Setiap kita menerima karunia itu bukan untuk guna diri sendiri. Memang ada karunia berbahasa roh untuk membangun diri sendiri, tapi sesudah membangun diri sendiri untuk membangun orang lain. Katakan amin. Jadi tidak ada kepentingan berhenti pada diri saya sendiri. Saya diselamatkan pun untuk melayani. Saya diberkati pun untuk memberkati. Saya diberi karunia pun untuk melayani, untuk membangun orang lain. Ayat tadi dalam Alkitab Indonesia versi Firman Allah yang hidup. Ini edisi yang lama ini ya. Bunyi ayat tadi demikian. Roh Kudus memperlihatkan, lihat terlihat nyata, mendemonstrasikan kuasa Allah melalui kita. Jadi Kristus memerintah dari sorga diperlihatkan melalui kita. Through me, through you, melalui kita. Masing-masing untuk menolong seluruh jemaat. Kita baca satu ayat lagi, 1 Korintus 14 ayat 12. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia roh, itu Paulus berbicara kepada jemaat Korintus pada waktu itu. Lalu diberikan penekanan oleh Rasul. Tetapi lebih daripada itu, ini penekanan saya juga, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi dibanding kita ingin karunia ini, saya mau karunia itu, lebih penting kamu mempergunakannya. Yang ada padamu, yang sudah kamu sadari sekarang, kerjakan. Enggak usah sibuk tes tertulis, minta konfirmasi gembala untuk mendapatkan karunia apa saja yang pada saya. 1 udah ada, 2 udah ada, 3 udah ada. Kamu udah berapa karunia? 7. Oh saya mau cari yang ke-8, cari ke-9. Jangan. Yang sudah kamu sadari, kerjakan. Amin. Nanti kalau kamu kerjakan itu, ketemu kasus di lapangan, kamu memang sebetulnya sedang karunia menginjil. Ketika kamu menginjil, ada orang sakit, kamu memberanikan diri tumpang tangan, dia sembuh. Sekarang hadir sendiri karunia kedua, karunia menginjil tadi, karunia kesembuhan ilahi sekarang. Katakan amin. Jadi lebih bagus praktekkan saja. Lakukan saja. Kerjakan saja. Dan ini tidak perlu belajar. Beda dengan matematika. Beda dengan fisika, biologi, filsafat, bahkan teologi sendiri harus belajar. Yang ini tidak. Kamu mengenalinya, kamu mengerjakannya. Katakan amin. Sederhana sekali. Jangan jadi karunia Roh Kudus ini kosong melompong, tidak terpakai. Atau sebaliknya jangan dijadikan alat pamer. Jangan dijadikan alat pamer. Ya saya kadang-kadang nggak mengejek sih, tapi kadang-kadang terenyuh gitu melihat orang memamerkan karunianya, katakanlah berbahasa roh, kencang kali, dipamerkan. Suatu bahasa yang dianggapnya itu, ini loh gua lebih rohani dari kamu. Gua udah sampai level ini, kamu belum. Jadi kayak kebanggaan gitu, jangan. Atau karunia memberi, wah diumum-umumkan pemberiannya. Seluruh dunia tahu, 1 kardus Indomie dikasih, seluruh dunia tahu. Kadang-kadang ada yang begitu loh. Cuma diserahkan 1 kardus Indomie ke tempat bencana, fotonya di mana-mana. Seluruh dunia, di TikTok ada, di Twitter ada, di Instagram ada. Yang belum ada adalah bikin fotonya tempel di pohon-pohon. Tahun depan akan banyak itu. Seluruh pohon nanti fotonya orang. Malam-malam di pohon-pohon itu kok ada wajah gitu. Bukan kuntilanak, itu calon. Seluruh pohon menderita kena paku nanti tahun depan ini. Oke lah, itu bukan dunia kita, enggak juga salah ya. Jadi tidak usah berdebat tentang ada tidak karunia Roh Kudus. Berlaku tidak masih sekarang ini. Kamu kenali, kerjakan. Tuhan akan pakai kamu. Jangan berdebat, katakan amin. Yang dia kehendakilah kita kobarkan, kita lakukan. Slide terakhir, kita lihat dulu ini. Wow, keren saya dapat gambar ini loh. Kingship, pemerintahan. Kingship, pemerintahan. Ada bidak atau pion. Tapi di atas pion ada mahkota. Mahkota simbol apa? Raja.
Kita orang kecil di dunia ini, tapi wibawa raja dari sorga ada pada kita. Katakan amin. Kamu usir setan, dia pergi. Kamu perkatakan imanmu, Tuhan akan melakukan itu. Kamu nyatakan karunia-karunia Roh Kudus yang ada padamu, Tuhan bekerja di dalamnya. Kita memang adalah pion, tetapi kita diberikan wibawa raja, wibawa sorgawi untuk menjalankan pemerintahan Kristus secara rohani, spiritual kingship di tengah-tengah dunia ini, sambil menunggu kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Nanti bukan spiritual kingship lagi, benar-benar menyelenggarakan kerajaan secara fisik. Ada kantor saudara nanti, ada seragam saudara, saya kurang tahu, kurang bagaimana, pokoknya hanya penggambaran saja. Pokoknya real kingdom kita sedang nantikan. Yang sekarang kita di tengah kerajaan dunia ini memerintah secara rohani. Ketika langit baru, bumi baru dihadirkan oleh Tuhan, kita memerintah secara nyata. Katakan amin. Latihan kepemimpinan itu sekarang, latihan pelayanan itu sekarang, latihan menjalankan tugas pemerintahan itu sekarang. Siapa yang melakukannya akan diberkati Tuhan. Siapa yang menjalankannya dengan setia akan diangkat oleh Tuhan. Tidak salah meminta jabatan di kerajaan sorga. Yohanes dan Yakobus meminta itu kepada Yesus dan tidak dinyatakan salah. Yang ditanya oleh Yesus, apakah kamu bersedia minum cawan yang harus kuminum? Bersedia, kata orang itu. Dan memang betul orang itu menderita demi Injil. Rela berkorban demi Injil. Kalau saudara melakukan itu semuanya disertai dengan karunia Roh Kudus, saya percaya itulah proyek magang Allah bagimu, mempersiapkan dirimu dipromosikan bagi kerajaan yang akan datang itu. Tuhan memberkati kita dan salam. Mari kita berdoa dan sekaligus mempersiapkan untuk kita melaksanakan perjamuan kudus. Kepada hambanya Bapak Pendeta Andreas dan Bapak Husin boleh melayani kita. Haleluya. Sama-sama katakan, saya mau mengobarkan karunia Roh Kudus yang ada padaku. 3, 2, ya. Saya mau mengobarkan karunia Roh Kudus yang ada padaku. Tuhan memberkati saudara, Tuhan menolong saudara. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan diri perjamuan kudus, kita bersepakat di dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Di bulan Mei ini gereja kami GBI Avia seluruhnya menggumulkan tema spiritual gift. Hari ini telah kami mulai. Teruslah Tuhan menuntun kami sepanjang bulan ini agar kami dapat memahami kehendak Allah di dalam hal karunia-karunia Roh Kudus. Bagimulah segala pujian, bagimulah hormat. Dan sebentar kami mempersiapkan diri untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau memberkati kami, melayakkan kami, menguduskan kami, membuat kami berkenan di hadapan-Mu. Sehingga kami memperoleh kesempatan memakan roti dan anggur yang di dalamnya kami menerima tubuh dan darah Kristus bersekutu di dalam kami. Layakkanlah juga roti dan hosti yang ada pada kami, roti dan air anggur ini, yang ada di gereja maupun disiapkan jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Tuhan taruh berkat-Mu atasnya, sehingga di dalam dan melalui roti dan air anggur ini, kami menerima persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus yang luar biasa itu. Bagimulah pujian, bagimulah hormat. Kami siap menerima perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan hamba-hambanya melayani kita. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anakmu Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, di namamu.
Tuhan bangkit berdiri, juga yang di rumah memposisikan dirinya. Sebelum kita akan makan roti dan minum cawan anggur ini, di dalam Ibrani 9 ayat 12 tertulis, dan Yesus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Puji nama Tuhan. Kita angkat roti di tangan kanan kita, atau sebelum diangkat di tangan kanan, coba baca ada ayat firman Tuhan yang tertulis di situ dan aminkan. Baik, kita angkat roti di tangan kanan kita dan dengarkanlah firman Allah menguduskannya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita kenang sejenak, kita ingat sejenak firman yang sudah kita dengar, cerita yang sudah kita dengar, mungkin ditambah film yang kita tonton menggambarkannya tentang Kristus lahir di Bethlehem, Kristus mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga. Apakah saudara percaya Dia itu adalah Allah yang maha kuasa, yang adalah penebusmu, yang berkorban bagimu. Di dalam kemanusiaannya ia mati di kayu salib, bukan karena salah yang ada padanya, bukan karena kutuk yang ada melekat pada dirinya, melainkan salah kita, kutuk dosa yang ada pada kita. Apakah saudara percaya oleh kematian dan kebangkitannya dosamu diampuni? Engkau dijadikan anak Allah yang berkata amin dan ia makan dengan iman. Inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Kita siapkan cawan anggur kita. Dengarkanlah firman Allah. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jangan minum tanpa percaya. Harus terlebih dahulu percaya bahwa anggur ini dimeteraikan oleh darah Kristus. Apakah saudara percaya darahnya adalah darah penebusan bagi kita? Dia adalah darah anak domba yang menyelesaikan dosa dunia. Yang berkata amin, minum dengan iman, inilah cawan perjanjian baru dimeteraikan oleh darah Kristus. Kita minum dengan iman. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur, kita berdoa. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Johannes Marbun. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah seperjamuan dengan Engkau. Kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Engkau melayakkan kami ini ya Tuhan. Sekalipun kami adalah orang-orang yang hina dan kecil, namun Engkau tidak memandang kami hina. Engkau tebus kami, harga kami lunas dibayar. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Allah. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Yang bertugas saya undang untuk maju ke depan.
dan kembali kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Kalau saat ini kami masih diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan, ajar kami Tuhan selalu untuk memberikan dan mengembalikan apa yang Tuhan telah titipkan kepada kami. Ajar kami memberikannya semua yang terbaik untuk Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Tangan-tangan yang mengumpulkannya, Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Apa yang sedang kami perbuat dan kami kerjakan dan kami usahakan, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian sambil mengumpulkan persembahan. Haleluya. Nyanyikan sama-sama. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang berbahagialah. Berbahagialah hai orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Genapi firman, tiada bagi orang tiada yang mustahil. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Firman yang luar biasa. Firman ini sebetulnya sangat memberkati, dan juga firman ini biasanya di gereja-gereja tertentu nggak pernah disampaikan. Hanya gereja-gereja karismatik, dan puji Tuhan gereja kita hari ini dilayani oleh Pak Gembala kita. Firman-Nya ini sungguh membuat kita mengerti walaupun tidak dikupas secara menyeluruh karena waktu ya. Kalau enggak Pak Gembala 3 jam pun enggak selesai nih menceritakan karunia. Baik saudara-saudara, kita akan sampai pengumuman minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Rudi Oktamar Girsang. Ya, kita harapkan Bapak Ibu bisa hadir, bawa teman-teman. Dan sebelum kita tutup ibadah hari ini, sedikit saya mau menyampaikan bagaimana tadi Tuhan memberikan karunia. Saya nggak tahu apakah saya sudah pernah sampaikan, tapi saya coba lagi karena saya tadi teringat bagaimana Tuhan memberikan karunia dan kuasa. Alkisah ada 2 orang teman, sahabat, yaitu si A dan si B. Si B ini ternyata orang Kristen, si A bukan. Lalu si B sering mengatakan pada si A, kau percayalah pada Yesus Kristus. Dan aku sudah sampaikan kalau kau enggak percaya kau yang berdosa. Enak aja kata si A. Masa ngomong gitu aja aku yang berdosa kau enggak? Ya begitu memang ajaran Alkitabku katanya. Setiap hari berdebat dengan kata-kata gitu. Satu hari si B ngomong begini, kalau kau enggak percaya, kalau kau nanti ada sesuatu, ada masalah, sebut aja nama Yesus itu nama yang berkuasa. Si A nganggap, udah angin lalu. Rupanya si A ini pacaran sama si namanya Ayen, namanya Yeni, sorry ya, yang namanya Ayen atau Yeni. Ini hanya sebutan aja. Satu hari sudah pacaran sekian lama, si Ayen ini kesurupan. Dipanggil orang pintar sana sini, nggak bisa. Asal setiap sore kesurupan. Datanglah adik daripada si A ini panggil. Si A ini dipanggil. Ini bagaimana ini? Kau pacarnya gimana? Coba. Jadi si A ini teringat omongannya si B. Udah
digoyang-goyang, ditidurkan, dipegang semua, nggak kuat si A ini. Tadi dia bilang, sambil ragu dia ngomong, dalam nama Yesus. Ragu ngomongnya pelan aja. Si A ini agak terpental gitu. Wah, ini kok kayaknya namanya berkuasa sekali ini. Jadi dikeras-keraskan dikit lah. Dalam nama Yesus, makin terpental. 3 kali dikuatkan lagi, terpental terus lemas si Ayen ini. Ini namanya hebat ya. Kalau gitu betul-betul ada ini katanya Tuhan itu. Akhirnya si A ini cari si B. B, aku praktekkan loh yang kau bilang tuh ternyata betul loh. Jadi gimana caranya? Udah kau mulai minggu depan ikut aku ke gereja katanya. Minggu depan dia mau ke gereja ragu lagi. Akhirnya begitu terus terulang. Sampai 4 minggu kemudian baru dia mau ke gereja. Setelah sampai di gereja, dia merasa sejahtera, tenang, enak ya nyanyi-nyanyi ya. Akhirnya waktu berjalan waktu, akhirnya si A ini percaya sama Yesus. Jadi seperti firman tadi berkatakan, bahwa kita diberikan kuasa untuk bicara, menyampaikan firman. Bilang aja pada setiap teman, percaya sama Yesus ya. Kalau enggak percaya, kau yang berdosa. Itu aja udah berkuasa. Ya, itu kita sudah bisa membawa orang ke gereja ya. Baik, itu mari kita akan akhiri, kita tundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih firman-Mu, sungguh menguatkan kami bahwa setiap kami diberikan karunia. Biar karunia itu Engkau bangkitkan setiap kami mengerti akan firman-Mu Tuhan. Dikuatkan. Sebab nama-Mu berkuasa. Roh Kudus yang membangkitkan. Roh Kudus yang menguatkan. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih untuk karya-Mu. Bangkitkan setiap kami Tuhan. Untuk menjadi penjala-penjala manusia. Untuk menyabarkan firman-Mu. Dengan perkataan, dengan perbuatan. Biar nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Biar perjamuan kudus hari ini, kami sudah dikuatkan, diteguhkan Tuhan. Bahwa setiap kami yang sakit disembuhkan, yang mempunyai persoalan diberikan jalan keluar, yang mempunyai persoalan anak dan sebagainya, Tuhan buka jalan. Berkati setiap anak-anak kami Tuhan, dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan juga para remaja kami. Tuhan berkati mereka, masa pertumbuhan mereka Tuhan sertai. Sekolah-sekolah mereka, studi-studi mereka Tuhan, berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami undang jemaat boleh bangkit berdiri. Mari kita akan terima berkat. Angkatlah tanganmu, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Anugerahnya turun atas engkau semua. Tuhan menyinari engkau dengan kasih dan anugerahnya. Di dalam nama Yesus, kiranya turun berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya kita katakan, amin.